Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya di perkuliahan Etika Bisnis dan Profesi. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana teori-teori etika yang diterapkan dalam hidup ataupun dalam bisnis. Kali ini kita akan bahas etika dan sistem ekonomi. Ingat kembali ya teori yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada teori deontologi, teori teonom, teori utilitarism, dan itu akan kita kaitkan dengan topik kita hari ini. Oke, untuk referensi yang kita pakai masih seperti yang kemarin, yaitu buku karangan Sukrisno Agus dan Cenik Ardana tahun 2013. Nah, tujuan perkuliahan kita hari ini adalah seperti apa sistem ekonomi yang diterapkan oleh bisnis yang ada di Indonesia maupun di dunia. Untuk yang pertama, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan sistem. Karena kita akan bahas sistem ekonomi, maka kita harus paham dulu pengertian dari sistem itu sendiri. Sistem menurut Ardana dan Sukrisno Agus adalah kumpulan dari unsur-unsur yang terkait membentuk satu jaringan dan memiliki tujuan yang sama. Nah, bagaimana ini dikaitkan dengan ekonomi? Kalau kita kaitkan sistem dengan ekonomi, jadi sistem ekonomi itu adalah kumpulan unsur-unsur. Apa saja unsur itu? Bisa unsurnya pemerintah, kemudian masyarakat, negara, aturan, dan unsur-unsur yang lainnya yang saling terkait membentuk jaringan sehingga distribusi pendapatan dan proses produksi itu bisa meningkat sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat. Kemudian dari sistem ekonomi yang ada di dunia itu dikelompokkan jadi 3. Yang pertama ada sistem kapitalis, kemudian yang kedua ada sistem komunis, kemudian yang ketiga ada sistem Pancasila. Kita bahas satu-satu ya. Untuk sistem yang pertama, sistem kapitalis. Nah, sistem kapitalis ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Di sini sistem ini merujuk kepada paham liberalisme. Paham liberalisme ini dipelopori oleh John Locke tahun 1723 yang menganut prinsip bahwa setiap masyarakat atau individu itu berhak memperoleh kemakmuran ya. Kemudian kebebasan dalam mencari atau mengembangkan bisnisnya. Jadi inti dari sistem kapitalis ini adalah bahwa setiap individu itu berhak untuk mengumpulkan, mengusahakan segala sesuatu dalam bisnisnya untuk kemakmuran diri sendiri. Nah, di sini dalam sistem kapitalis itu tidak memperhatikan bagaimana distribusi pendapatan itu merata. Ya, kita bisa lihat dalam sistem kapitalis itu ada banyak sisi yang dirugikan. Contoh, kalau misalnya satu individu atau sekelompok orang itu mengusahakan bisnisnya atau memonopoli usahanya, sehingga orang lain itu tidak memperoleh bagian dari bisnis tersebut, otomatis ada kesenjangan sosial. Sehingga ada sebagian yang kaya, ada sebagian yang miskin. Ini sangat merugikan kalau dilihat dari sisi teori teonom ya, kelihatan sekali ketidakadilan di sini. Artinya ada bagian yang kaya dan ada bagian yang miskin, sehingga distribusi pendapatan juga tidak merata. Oleh karena itu kita harus kaitkan sistem ini dengan teori yang ada sehingga kita bisa menilai mana sistem ekonomi yang baiknya kita pakai dalam bisnis kita. Ciri pokok dari sistem ekonomi kapitalis dicirikan menurut Adam Smith adalah bahwa jika tiap individu itu menerapkan sistem tersebut, maka masyarakat di negara tersebut pun ikut makmur gitu. Namun jika kita kaitkan dengan etika, dalam sistem ekonomi kapitalis ini manusia hanya mengejar kebutuhan fisik. Manusia hanya mengejar bagian laba atau keuntungan yang paling besar.
sehingga sering sekali mengabaikan sisi kemanusiaan, terutama mengabaikan sisi yang berhubungan dengan ketuhanan. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis ini banyak sekali terjadi misalnya kerja paksa, kemudian itu banyak sekali fakta sejarah menjelaskan bahwa adanya jual beli manusia yang dilakukan oleh pemilik modal yang besar kepada masyarakat yang tidak memiliki harta. Kemudian dampak lain dari sistem ekonomi kapitalis ini, jika kita lihat dari lingkungan, itu terjadi kerusakan lingkungan yang besar. Kemudian ada tidak meratanya distribusi kekayaan. Hal ini disebabkan bahwa ada sebagian pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan yang besar, tapi di sisi lain ada masyarakat yang tidak memperoleh keuntungan, sehingga penyebaran pendapatan itu tidak terjadi. Kemudian ada lagi kejahatan kera putih. Nah, kejahatan kera putih ini seperti apa? Misal, jika seseorang itu melakukan satu bisnis dan hanya memikirkan hak individunya sendiri tanpa melihat kepentingan banyak pihak, maka yang terjadi adalah si karyawan ini akan melakukan kecurangan untuk memperkaya diri sendiri. Oke. Kemudian kita masuk ke sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis ini umumnya diterapkan di negara Uni Soviet. Ada lagi negara Kuba, kemudian Vietnam, kemudian Korea Utara. Di Korea Utara itu rakyat tidak diberikan harta, jadi tidak ada kepemilikan pribadi, yang ada itu hanya milik negara. Jadi semua harta, kekayaan, sumber daya manusia, sumber daya alam itu yang memiliki negara. Oke. Sistem ekonomi komunis ini berdasarkan pemikiran dari Karl Marx. Nah, dalam sistem ekonomi komunis dijelaskan bahwa alat-alat produksi, kemudian proses produksi dan distribusi pendapatan itu semuanya diatur oleh negara, sehingga rakyat itu tidak punya hak sama sekali. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya masyarakat itu tidak punya hak, maka motivasi untuk melakukan kerja, motivasi untuk melakukan usaha itu sedikit sekali. Kenapa? Keuntungannya itu tidak diperoleh atau tidak didapatkan oleh si individu tersebut, tapi diserahkan oleh negara. Dalam hal ini negara berperan sangat besar dalam perekonomian. Negara bisa menentukan berapa harga yang akan ditentukan. Negara menentukan si masyarakat atau individu itu mau bekerja sebagai apa, akan ditempatkan di mana, itu negara yang mengatur. Nah, kita lihat dari sisi etika, jika satu negara itu menerapkan sistem ekonomi komunis, sebetulnya pada dasarnya sistem ekonomi komunis itu tujuannya benar ya. Jadi untuk meratakan distribusi pendapatan. Namun ada satu hal yang kurang di sini. Kita lihat dalam sistem ekonomi komunis yang dicetuskan oleh Karl Marx itu tidak mengakui adanya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh individu itu melupakan ajaran Tuhan gitu loh. Jadi bisa dibilang menghalalkan segala cara ya, tidak sesuai dengan agama. Dan kadang-kadang masyarakat di negara yang menerapkan sistem komunis ini juga ateis, artinya tidak memiliki agama. Dampaknya apa? Dampaknya ya sama dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana hak-hak manusia itu kadang-kadang dihilangkan gitu loh. Misal ada satu individu bekerja, kemudian individu A itu bekerjanya giat sekali, kemudian individu yang B itu bekerjanya kurang giat. Harusnya yang memperoleh bagian laba yang tinggi itu kan si A, tapi ini kita tidak lihat gitu loh. Si B yang kinerjanya itu kurang, pendapatannya itu sama, kan artinya tidak adil. Kemudian fakta juga menyebutkan bahwa ternyata sistem ekonomi komunis itu tidak sepenuhnya berhasil ya, karena
dari fakta juga menunjukkan bahwa masih ada negara miskin yang menerapkan sistem ekonomi komunis. Kenapa? Kembali lagi ke manusianya, kembali lagi ke individunya, di mana si pejabat yang berwenang di negara yang menerapkan sistem ini itu menyalahgunakan wewenang. Jadi harusnya si pejabat itu memberikan distribusi yang merata bagi kemakmuran rakyat, tapi ini tidak, karena mereka melakukan sesuatu itu untuk memperkaya diri sendiri. Jadi bahasanya itu menyelewengkan wewenang yang dimiliki, itu memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarganya, sehingga tujuan yang utama tadi tidak tercapai. Kemudian dari contoh yang barusan saya jelaskan itu, produktivitas dari tiap individu itu menurun. Kenapa? Mereka tidak ada motivasi untuk lebih giat bekerja, karena si individu yang kerjanya itu giat dan satu individu yang tidak giat itu akan dibagikan hasil yang sama, artinya tidak adil. Kemudian itu ada fakta lagi kenapa negara yang menerapkan sistem komunis ini tetap miskin. Salah satunya adalah pemborosan uang negara. Jadi harusnya uang yang ada itu dibagikan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi ini malah digunakan untuk memproduksi senjata yang dipaksakan karena untuk menyiapkan perang gitu ya, perang dingin negara blok barat. Itu jadi ada dua sistem ekonomi, ada sistem ekonomi kapitalis, ada sistem ekonomi komunis. Nah, masuk ke sistem ekonomi yang berikutnya adalah sistem ekonomi Pancasila. Di sistem ekonomi Pancasila ini sebetulnya ada beberapa poin yang diambil dari sistem ekonomi kapitalis dan beberapa poin yang diambil dari sistem ekonomi komunis. Di mana aja itu? Kalau di sistem ekonomi Pancasila, artinya sistem yang diterapkan di sistem ini yang pertama adalah bahwa negara ini menerapkan atau mengakui adanya Tuhan, sehingga segala perbuatan masyarakat, individu, pelaku bisnis ataupun pemerintah itu berlandaskan ketuhanan. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Nah, negara yang menerapkan sistem ekonomi Pancasila ini di Indonesia. Ya, kita lihat bahwa bagaimana penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Yang pertama, setiap usaha, bidang usaha yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak itu dimiliki oleh negara. Jadi ini ada bagian dari sistem ekonomi komunis, artinya bidang-bidang usaha yang penting itu dimiliki oleh negara, diatur oleh negara. Tujuannya adalah supaya kemakmuran itu dapat merata. Jadi tidak dikuasai oleh pihak asing atau swasta. Nah, kemudian di sisi lain ada juga kebebasan dari tiap individu atau pelaku bisnis di Indonesia untuk mendirikan usahanya sendiri. Artinya di sini meniru sistem ekonomi dari kapitalis, di mana setiap individu itu berhak untuk membuka usahanya sendiri, memproduksi barang, kemudian menjual dengan harga yang sesuai gitu ya, sehingga memperoleh keuntungan. Jadi sekali lagi, sistem ekonomi Pancasila ini gabungan dari sistem ekonomi komunis dan sistem ekonomi kapitalis. Kemudian kita lihat etika dalam sistem ekonomi Pancasila. Nah, ciri dari sistem ekonomi Pancasila tadi ya, mengakui adanya Tuhan, sehingga setiap perilaku bisnis itu kita kaitkan dengan etika atau sesuai dengan ajaran agama. Artinya apa? Harus sesuai dengan dasar-dasar agama yang kita anut. Nah, tapi kita lihat lagi faktanya, ternyata di sistem ekonomi Pancasila yang harusnya itu jadi sistem ekonomi yang ideal, ternyata tidak terjadi kemakmuran gitu ya. Kita lihat kita masih di Indonesia masih banyak terjadi ketimpangan.
masih banyak ada kesenjangan sosial, masih banyak ada masyarakat yang miskin, kemudian ada sebagian lagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini kenapa? Karena tadi ada 3 unsur ya ternyata di masyarakat atau dalam negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila. 3 hal itu, yang pertama ada korupsi, kemudian ada kolusi, kemudian ada nepotisme. Nah, 3 hal ini sangat merusak sistem ekonomi yang diterapkan. Harusnya itu dibuang gitu ya, sehingga pemerataan keadilan itu terjadi. Apa itu korupsi? Nah, korupsi ini menyalahgunakan wewenang, terutama di perusahaan-perusahaan milik negara yang harusnya bekerja untuk kemakmuran rakyat. Tapi ternyata tidak, ada oknum-oknum pemerintah gitu ya, BUMN atau usaha di perusahaan milik negara itu menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian ada lagi kolusi. Kolusi ini adalah kerjasama antara oknum pejabat dan pihak perusahaan lainnya demi kepentingan diri sendiri. Kemudian ada lagi nepotisme. Nepotisme ini artinya adalah merekrut karyawan yang berdasarkan kekerabatan atau kekeluargaan. Artinya di sini tidak melihat kemampuan atau background pendidikannya yang harusnya tidak layak menjadi atau masuk ke dalam bagian perusahaan tersebut, ternyata bisa masuk karena tadi adanya unsur kekeluargaan. Artinya di sini apa? Kita bisa simpulkan bahwa dari ketiga sistem ekonomi yang ada di dunia, baik sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi komunis, ataupun sistem ekonomi Pancasila, itu tidak menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat itu terjadi, gitu ya. Artinya apa? Ini semua, apapun sistem yang diterapkan di suatu negara itu harusnya kembali kepada kesadaran diri dari setiap individu tersebut. Bagaimana mereka sadar terhadap bisnis yang dilakukan. Artinya apa? Ada oknum birokrasi, pejabat negara, pemimpin perusahaan ini harus menerapkan etika bisnis yang sesuai, di mana tidak ada masing-masing pihak yang dirugikan. Demikian perkuliahan hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.